Di bidang politik, dibuka dengan kunjungan Menlu RI Ibu Retno LP Marsudi ke Brunei Darussalam pada 16 hingga 17 Februari 2021. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka pertemuan konsultasi dengan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN tahun 2021. Selama kunjungan, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu II Brunei, Dato' Haji Eriwan Pehin Yusof, dan juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sebagai perwakilan RI, Duta Besar Dr. Sujatmiko berkesempatan turut hadir dalam perayaan Hari Keputraan atau Hari Ulang Tahun ke-75 Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sebagai upaya finalisasi MOU penempatan dan pelindungan PMI antara Indonesia dan Brunei Darussalam, secara intensif KBRI melakukan pertemuan rutin koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Brunei Darussalam. Di tahun 2021, KBRI juga berhasil memperjuangkan pemberian vaksinasi khusus untuk warga negara Indonesia di Brunei Darussalam. Hubungan bilateral yang terjalin baik antara Indonesia dan Brunei juga dapat dilihat pada saat penyerahan bantuan donasi COVID-19. KBRI juga terus berupaya meningkatkan kerjasama bilateral antar negara, dan diantaranya dengan duta-duta besar asing lainnya di Brunei, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri II Brunei, dan juga Menteri Dalam Negeri Brunei. KBRI juga melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah dan melakukan pertemuan dengan distrik officer serta instansi terkait. Kegiatan ini adalah upaya untuk menggali potensi kerjasama di berbagai bidang kedua negara. Di bidang ekonomi, sebagai upaya membangun kemandirian berusaha WNI di Brunei, KBRI membuka tahun 2021 dengan membuat liputan khusus seri berusaha di berbagai bidang. Kegiatan lain yang serupa adalah seminar bisnis dengan PPI, serta penyelenggaraan seri workshop teknis berusaha untuk UMKM. KBRI juga intensif melakukan pertemuan dengan perusahaan dan pengusaha Brunei, seperti pertemuan dengan Brunei Shell Petroleum, kunjungan ke kapal Aisyah, kunjungan ke Huaho Agriculture Farm, pembentukan Indonesian Business Chamber, pertemuan dengan Brunei Fertilizer Industries, pertemuan dengan BLNG, serta Muara Port Company. KBRI juga mendorong peningkatan ekspor dan berhasil dengan dilakukannya ekspor 12 ton ikan tuna dan 52 ton pakan ternak. KBRI juga mengadakan business matching dengan UMKM di Indonesia untuk penetrasi produk di Brunei. Selain itu, KBRI juga bertemu dengan importir produk Indonesia, diantaranya kunjungan ke Adila Sendirian Berhad, Nurnabai Aquaculture, importir kapal api Bintang Ria, Malar Setia, dan juga Sullivan Sendirian Berhad. KBRI juga berupaya mendorong di tingkat pusat dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan RI. Selain itu, KBRI juga melakukan pertemuan rutin dengan para pengusaha di Brunei. Penerbangan Garuda Indonesia ke Brunei Darussalam juga membantu upaya peningkatan ekspor. KBRI juga berupaya meningkatkan konektivitas Indonesia-Brunei seperti pertemuan dengan Indonesian National Ship Owner Association, Menteri Perhubungan RI,
dan juga PT Temas yang bergerak di bidang kargo. Di bidang promosi pariwisata, bekerja sama dengan Indonesian Chef Association Brunei Darussalam, KBRI sukses menyelenggarakan Festival Rendang Minang dan kontes foto My Tourism's Experience in Indonesia. Festival rendang diikuti 28 peserta dari berbagai kalangan. Di bidang sosial budaya, sebagai upaya pembinaan masyarakat, KBRI telah menyelenggarakan beberapa perayaan agama, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam untuk saling bertemu, mengenal, dan menjalin silaturahmi. Pembinaan masyarakat juga dilakukan KBRI melalui kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, tenis, dan tenis meja dalam rangka menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. Pada bulan Agustus, Brunei mengalami gelombang kedua COVID-19. Alhasil, puncak perayaan kemerdekaan RI, upacara peringatan kemerdekaan, harus dilaksanakan secara virtual. Namun, tentunya hal tersebut tidak mengurangi semangat kebangsaan. KBRI juga memperingati beberapa peringatan hari nasional lainnya, seperti Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Pada kesempatan tersebut, KBRI mengadakan upacara peringatan dan juga webinar yang diikuti oleh masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Di bidang media, KBRI secara rutin menerbitkan Brun Indo News yang berisi kegiatan KBRI dalam upaya peningkatan hubungan bilateral dengan Brunei. Selain itu, KBRI juga secara aktif memberikan informasi melalui media sosial. Di bidang pendidikan, KBRI berupaya meningkatkan partisipasi WNI dan PMI melalui Universitas Terbuka di Brunei. Di bidang kemasyarakatan, KBRI berupaya merangkul seluruh komunitas masyarakat Indonesia di Brunei.
Di bidang pertahanan, berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-76 TNI dilaksanakan secara virtual dan sederhana. Meskipun demikian, tentunya tidak mengurangi semangat perjuangan membela negara. Selain itu, di bidang pertahanan, terdapat beberapa kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan di 2021. Di antaranya adalah pelatihan IPC Kilat Sakti antara Kopassus dan Regimen Pasukan Khusus EBDB, Joint Operation and Exercise Subcommittee ke-7 Brunesia, The Sixth Navy Working Group Indonesia Brunei, Port Visit KRI Usman Harun, webinar pemuda, pertemuan virtual Panglima TNI dengan Panglima EBDB. Di tahun 2021, Atase Pertahanan KBRI Bandar Sri Begawan juga berupaya meningkatkan kerjasama kedua negara, terutama di bidang industri strategis. Di bidang pelayanan publik dan pelindungan, KBRI telah melaksanakan berbagai program seperti pelayanan kekonsuleran dan sosialisasi hukum di daerah, layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk WNI, dan juga donor darah. Selain itu, selama gelombang kedua COVID-19 di Brunei Darussalam, KBRI juga telah menyalurkan bantuan sembako kepada WNI PMI yang terkena dampak dan juga kepada WNI PMI yang positif terjangkit COVID-19.